Halo mahasiswa, Dani Johandi di sini ketemu lagi di perkuliahan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Pada video kali ini, saya bakal jelasin tentang klasifikasi sumber daya alam dan hubungannya satu sama lain. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum subscribe channel saya. Nah, yang akan saya jelaskan pada video ini, yang pertama yaitu tentang jenis sumber daya alam, kemudian yang kedua yaitu tentang implikasi dan penggolongan sumber daya alam, dan yang ketiga yaitu tentang pengelompokan lain sumber daya alam, dan yang keempat tentang sumber daya alam primer dan sumber daya alam sekunder, dan yang kelima tentang hubungan antara sumber daya alam dan penggunaannya, dan yang terakhir yaitu sumber daya alam milik umum atau bersama. Oke, kita masuk yang pertama tentang jenis sumber daya alam. Pada dasarnya sumber daya alam itu dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok utama, yaitu kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sementara, Profesor Barlow mengelompokkan sumber daya alam itu menjadi tiga kelompok. Yang pertama yaitu sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat pulih atau tidak dapat diperbaharui mempunyai sifat bahwa volume fisik yang tersedia tetap dan tidak dapat diperbaharui atau diolah kembali. Untuk terjadinya sumber daya alam jenis ini diperlukan waktu ribuan tahun. Contohnya metal, batu bara, minyak bumi, batuan-batuan termasuk dalam kategori ini. Secara umum, ada dua macam sumber daya alam yang dikategorikan pada golongan ini, yaitu yang pertama sumber daya alam seperti batu bara dan mineral yang sifatnya dapat dipakai habis atau berubah secara kimiawi melalui penggunaan. Dan yang kedua sumber daya alam seperti logam dan batuan-batuan yang mempunyai umur penggunaan yang lama dan seringkali dapat dipakai ulang. Oke, sudah paham ya tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Berikutnya pengelompokan yang kedua yaitu tentang sumber daya alam dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat pulih atau dapat diperbaharui mempunyai sifat terus-menerus ada dan dapat diperbaharui baik oleh alam itu sendiri maupun dengan bantuan manusia. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah sumber daya air, baik yang mengalir di sungai maupun yang tidak dapat mengalir seperti air di danau atau di laut, seperti angin, cuaca, gelombang laut, dan sinar matahari. Aliran sumber daya alam jenis ini entah dipakai atau tidak, terus-menerus ada dan dapat diperkirakan. Oke, paham ya? Dan pengelompokan yang ketiga yaitu sumber daya alam yang memiliki sifat gabungan antara yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Adapun sumber daya alam yang memiliki sifat gabungan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama sumber daya biologis seperti hasil panen, hutan, marga satwa, padang rumput, perikanan, dan peternakan. Yang kedua, sumber daya tanah yang menggambarkan gabungan antara sifat sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui, maupun sumber daya biologis seperti contohnya adalah kesuburan tanah. Oke, itulah ketiga jenis sumber daya alam yang perlu kalian ketahui. Berikutnya kita masuk kepada implikasi dan penggolongan sumber daya alam. Sesungguhnya perbedaan antara sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui hanya tergantung pada derajat keberadaannya. Dalam hal sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, jumlahnya secara fisik tidak dapat meningkat secara berarti dengan berkembangnya waktu dilihat dari sudut pandang ekonomi. Sedangkan sumber daya alam yang dapat dikatakan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui, jika jumlahnya yang tersedia dapat digunakan pada interval waktu yang berbeda. Jumlah yang selalu tersedia inilah yang membentuk adanya aliran sumber daya alam sehingga sumber daya alam ini bersifat dapat diperbaharui. Dan aliran sumber daya alam ini tidak akan mengganggu aliran sumber daya di masa yang akan datang. Dalam penggunaan sumber daya alam, baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperbaharui akan saling dapat melengkapi atau komplementer dan saling menggantikan atau substitusi dan dapat bersifat netral. Beberapa implikasi yang dapat ditimbulkan oleh penggolongan sumber daya alam ini yang pertama yaitu bagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, ketidakpastian dalam perkembangan teknologi akan merupakan hambatan dalam perencanaan dibanding untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dan implikasi yang kedua yaitu bahwa dengan berhasilnya perkembangan teknologi membuat kita menjadi kurang memperhatikan keadaan di masa yang akan datang. Dan yang ketiga yaitu sangat diperlukan adanya kebijaksanaan pemerintah untuk konservasi sumber daya alam, khususnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dan yang terakhir yaitu adanya penemuan barang-barang sintetis tidak berarti dapat menolak perlunya usaha konservasi sumber daya alam. Nah, ini adalah 4 implikasi yang perlu kalian ketahui. Berikutnya kita masuk pada pengelompokan lain sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dikelompokkan lagi atas dasar pengelolaannya, yaitu apakah sumber daya alam itu dikelola oleh pemerintah atau dikelola oleh pihak swasta, atau seharusnya dikuasai oleh pemerintah, tetapi pengelolaannya diserahkan kepada swasta. Beberapa macam dari sumber daya alam seperti batu bara,
minyak, dan biji besi dapat diperlakukan sebagai barang pribadi atau private good. Tidak jelas apakah pemerintah harus campur tangan dalam pengelolaan sumber daya yang pribadi sifatnya, karena ini tergantung pada sistem ekonomi yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Untuk sumber daya yang dikuasai oleh pemerintah, walaupun sesungguhnya adalah barang pribadi seperti hutan misalnya, maka kita harus membuat perbedaan yang jelas antara jenis sumber daya yang demikian ini dan barang publik. Seringkali masih terdapat hal yang masih membingungkan, yaitu misalnya ikan yang ada di danau adalah milik umum, sehingga merupakan barang publik. Meskipun kalau ikan itu terus ditangkap oleh orang, ini akan mengurangi jumlah yang tersedia bagi orang lain, dan hak penguasaan atau property right untuk penangkapan ikan dapat diserahkan kepada perorangan. Selanjutnya, penguasaan terhadap sumber daya alam dibedakan menjadi sumber daya milik individu atau private property dan sumber daya milik umum atau common property. Oke, sudah paham ya? Berikutnya kita masuk kepada sumber daya alam primer dan sekunder. Sumber daya alam sekunder merupakan sumber daya alam yang adanya karena sumber daya alam primer. Pengelompokan ini tergantung pada sudut pandang dan tujuan si pengamat atau si peneliti. Secara fisik maupun secara ekonomis, sesungguhnya sumber daya alam itu tergantung satu sama lain. Tersedianya produksi peternakan atau satwa liar dapat disebut sebagai sumber daya sekunder dalam hubungannya dengan tersedianya produksi tanaman pertanian dan tumbuhan. Tetapi dapat pula sebaliknya yang terjadi, yaitu adanya pertanian yang subur tergantung pada adanya peternakan atau satwa liar yang memasok kotoran seperti pupuk. Demikian pula tumbuhan-tumbuhan dapat dianggap sebagai sumber daya alam sekunder, sedangkan curah hujan merupakan sumber daya alam primer. Pada umumnya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau tidak dapat diperbaharui, kelompok pertama yang sifatnya tidak dipengaruhi oleh manusia merupakan sumber daya alam primer. Pada umumnya, sumber daya alam yang dapat pulih dan tidak dapat pulih, kelompok pertama yang sifatnya tidak dipengaruhi oleh manusia merupakan sumber daya alam primer. Sedangkan sumber daya alam yang dapat pulih, kelompok kedua yang tersedianya sangat dipengaruhi oleh manusia, sebagian besar merupakan sumber daya sekunder. Oke, paham ya tentang sumber daya alam primer dan sumber daya alam sekunder? Berikutnya kita masuk kepada hubungan antara sumber daya alam dan penggunaannya. Jika dua atau lebih sumber daya alam diambil dari bumi dan digunakan atau dikonsumsi dalam proses produksi, maka terdapat hubungan yang sifatnya komplementer ataupun substitusi, dan mungkin pula tidak ada hubungan satu sama lain atau netral sifatnya. Misalnya gini, penggunaan lahan untuk kehutanan sekaligus untuk rekreasi merupakan penggunaan yang sifatnya komplementer dalam sisi penawaran. Hubungan yang sifatnya komplementer dari sisi permintaan juga terjadi misalnya dalam penggunaan batu bara dan biji besi untuk menghasilkan baja. Hubungan yang sifatnya bersaing juga terjadi dari sisi permintaan dan penawaran. Penggunaan satu daerah untuk pertanian bersaing dengan penggunaan untuk waduk sebagai sumber air irigasi dan pembangkit tenaga listrik dan merupakan hubungan yang bersaing dari sisi penawaran. Oke, jelas ya tentang hubungan antara sumber daya alam dan penggunaannya. Berikutnya kita masuk kepada sumber daya alam milik umum atau bersama. Penggolongan lain sumber daya alam dapat dilihat dari sudut penguasaan sumber daya alam itu atau property right. Sumber daya alam dapat dimiliki perorangan atau private property resources atau oleh umum atau istilahnya common property resources. Kalau sumber daya milik perorangan, jelas penguasaannya, ada di bawah seseorang atau suatu badan. Sedangkan sumber daya milik umum berarti sumber daya bukan milik siapapun. Dan berarti pula sumber daya milik umum dimiliki oleh setiap orang. Oleh karena itu, sumber daya milik umum memiliki kecenderungan untuk cepat habis atau punah karena adanya tragedi dari pemilikan secara bersama atau istilahnya tragedy of the common. Jika seseorang tidak mengambil sumber daya alam itu, maka orang lain akan mengambilnya. Sehingga daripada sumber daya alam itu habis diambil oleh orang lain, maka setiap orang cenderung untuk mengambilnya segera. Dan hal ini sangat jelas akan mempercepat depresi. Oke, semoga kalian bisa membedakan antara sumber daya alam milik perorangan dan sumber daya alam milik umum. Baik, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang klasifikasi sumber daya alam dan hubungannya satu sama lain. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Thanks for watching and see you.